Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tentang IPA. Hari ini kita akan belajar tentang gerak pada benda. Gerak pada benda menyebabkan adanya jarak dan perpindahan. Apa yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan ya? Perhatikan gambar berikut. Berapa jarak yang ditempuh kucing dan berapa besar perpindahannya? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, jarak yang ditempuh kucing adalah 8 meter ditambah 6 meter sama dengan 14 meter. Dan perpindahannya adalah akar 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter. Bisa diperhatikan ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Mari kita latihan soal yang pertama. Seseorang berjalan ke arah timur sejauh 4 meter dan berbelok ke arah utara sejauh 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kecepatan. Perhatikan gambar berikut. Seorang atlet berlari menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 detik. Dengan kata lain, atlet tersebut menempuh jarak mencapai 5 meter setiap detiknya. Jarak tertentu dilambangkan dengan S, setiap detiknya dilambangkan dengan T, lalu kelajuan dilambangkan dengan V, dan dirumuskan dengan V sama dengan S per T. V sama dengan kelajuan rata-rata dengan satuan meter per sekon. S adalah jarak total yang ditempuh dengan satuan meter. T adalah waktu yang ditempuh dengan satuan detik. Itu adalah cara mudah untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktu dengan menggunakan segitiga Jokowi. J adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Jika mencari jarak, kita tinggal menutup huruf J, maka didapat kecepatan dikali waktu. Jika mencari kecepatan, kita akan menutup huruf K, maka didapat jarak dibagi waktu. Begitupun untuk mencari waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang percepatan. Rumusnya adalah A sama dengan sigma V per sigma T. Percepatan juga bisa dicari dengan menggunakan segitiga Jokowi. Untuk lebih pahamnya lagi, kita akan latihan soal yang kedua. Sebuah mobil menempuh jarak sebesar 500 meter dengan waktu 50 detik. Berapakah kecepatan dan percepatan mobil tersebut? Selanjutnya, semua benda yang ada di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik oleh bumi sehingga benda mengalami percepatan konstan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pernahkah kamu mendengar cerita tentang buah apel yang jatuh? Kejadian tersebut menginspirasi Newton untuk mempelajari lebih lanjut tentang gravitasi bumi. Setelah kita mengetahui tentang kecepatan dan percepatan, mari kita cari perbedaan antara kecepatan dan percepatan. Jadi, kecepatan adalah suatu jarak yang ditempuh dengan seberapa cepatnya sebuah benda berpindah pada suatu waktu atau tempat dalam besaran vektor. Nah, percepatan adalah perubahan yang terjadi pada suatu kecepatan dalam waktu tertentu. Lalu kita akan membahas tentang gaya. Masih ingatkah bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan? Ada berapa jenis gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Gaya dibagi menjadi gaya sentuh, dan gaya sentuh dibagi menjadi gaya otot dan gaya gesek. Lalu ada gaya tak sentuh. Setelah kita membahas tentang gaya, kita akan masuk ke dalam hukum Newton. Kita akan bahas tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi,
Benda yang mengalami resultan gaya bernilai 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Kita bahas lebih dalam lagi tentang hukum 1 Newton. Jadi, selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya, yaitu benda yang diam akan selalu diam dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Tidak ada resultan gaya adalah sigma F sama dengan 0, sedangkan selalu pada keadaannya adalah A sama dengan 0. Hukum Newton 1 adalah hukum kelebaman atau sistem inersia. Berikut adalah penerapan dari hukum 1 Newton. Ketika bis sedang berjalan, lalu supir akan mengerem mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Untuk hukum 2 dan hukum 3 Newton akan dibahas minggu depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.